Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perilaku konsumen dan perilaku produsen. Sebagaimana kita ketahui, kita pasti sudah tahu ya apa itu konsumen, apa itu produsen. Konsumen itu pihak yang menghabiskan barang dan jasa. Menghabiskan dalam arti itu memanfaatkan barang dan jasa. Sedangkan produsen itu adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi atau menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa. Nah, pelaku ekonomi di sini itu ada 5. Yang pertama itu konsumen, yang kedua produsen, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat luar negeri. Oke, kita langsung ke materi tentang kurva kemungkinan produksi atau production possibility frontier atau production possibility curve. Kurva kemungkinan produksi ini menggambarkan berbagai kemungkinan kombinasi maksimum output yang dapat dihasilkan. Nah, kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah, dan di titik sepanjang kurva menunjukkan perekonomian mencapai efisiensi produksi, yaitu penambahan produksi suatu barang akan mengurangi produksi barang yang lain. Kita lihat ya, di sini ada kurva kemungkinan produksi barang Y dan barang X. Barang Y di sini yang pertama, ini kalau dia memproduksi 300, maka barang X produksinya itu 700. Nah, selanjutnya kita lihat apabila dia memproduksi 100 unit, ternyata negara ini dapat memproduksi barang X sebanyak 900 unit. Artinya begini, apabila produksi barang Y itu diturunkan, maka akan mengakibatkan produksi barang X itu mempunyai tambahan produksi lebih banyak lagi. Nah, ketentuannya ada berbagai ketentuan atau kesimpulan tentang kurva kemungkinan produksi ini. Yang pertama, bila suatu negara memilih kombinasi di titik A, jadi di titik A ini, maka ia memilih kombinasi maksimum 1000 unit yang terdiri atas 300 barang Y dan 700 barang X. Nah, apabila memilih kombinasi di titik B, maka ia memilih kombinasi maksimum 1000 unit yang terdiri atas 100 barang Y dan 900 barang X. Kemudian ketika kurva PPC ini bergeser ke kanan atau menjauhi sumbu nol, maka perekonomian itu mengalami kemajuan. Kenapa seperti itu? Karena semakin ke kanan maka produksinya itu semakin banyak. Kalau semakin ke kiri maka produksinya itu semakin sedikit. Jadi alasannya itu seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang diagram arus kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 2 jenis ya. Yang pertama itu perekonomian tertutup, dan yang kedua itu perekonomian terbuka. Kalau perekonomian terbuka itu berkaitan dengan luar negeri. Kalau tertutup itu hanya dalam negeri saja. Nah, kalau perekonomian tertutup itu ada 2. Yang pertama itu arus kegiatan ekonomi 2 sektor. Kita bahas dulu di sini ada arus kegiatan ekonomi 2 sektor. Dalam kegiatan ekonomi 2 sektor hanya ada 2 pelaku ekonomi. Yang pertama itu rumah tangga, dan yang kedua itu perusahaan. Di sini artinya gini, hanya ada konsumen dan hanya ada produsen. Oke, rumah tangga, kalau kita lihat garisnya di sini, rumah tangga itu pemilik faktor produksi. Faktor produksi itu adalah faktor-faktor yang digunakan untuk memproduksi. Itu ada tanah, ada tenaga kerja, ada modal, ada skill, ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, faktor produksi ini yang memiliki adalah dari rumah tangga. Kemudian rumah tangga ini menjual faktor produksinya. Kita lihat di garis 1 ini, di garis yang angkanya 1 ini, menjual faktor produksi ini ke perusahaan. Kalau menjual ke perusahaan, otomatis perusahaan akan membayar ke rumah tangga atau balas jasa faktor produksi. Bayarnya berupa apa? Mengalirkan arus uang berupa sewa, gaji, bunga, laba kepada rumah tangga. Kemudian perusahaan setelah menerima faktor-faktor produksi ini,
Jadi tanah, tenaga kerja, modal, skill dan sebagainya itu kemudian diolahlah semuanya itu menjadi barang dan jasa. Setelah diolah menjadi barang dan jasa, maka dia bisa memperoleh pendapatan. Ini pendapatan atau uang ini di garis yang angka 3. Pendapatan atau uang dari hasil menjual barang dan jasa ke rumah tangga, yaitu di garis yang nomor 4 ini. Nah, inilah arus kegiatan ekonomi 2 sektor. Apabila ada arus ekonomi kegiatan 3 sektor, maka akan memasukkan unsur pemerintah. Ya, saya tekankan lagi di sini memasukkan unsur pemerintah. Jadi kalau di 2 sektor itu tidak ada unsur pemerintah, kalau di 3 sektor ini ada unsur pemerintah. Kedua-duanya sama-sama perekonomian tertutup. Kenapa? Karena tidak memasukkan unsur dari pihak luar negeri atau tidak adanya unsur masyarakat luar negeri. Kita lihat di sini perannya, kalau perusahaan dan rumah tangga ini sudah jelas sama persis seperti yang perekonomian 2 sektor. Kalau yang ada unsur pemerintah, nah ini perbedaannya. Jadi di sini rumah tangga itu memang membeli barang dan jasa dari perusahaan melalui pasar barang dan jasa. Kemudian pendapatan rumah tangga itu digunakan untuk membeli barang dan jasa. Ini arus yang kedua ini. Kemudian yang ketiga itu pemerintah. Nah, yang pemerintah ini, pemerintah itu akan menerima pajak dari rumah tangga dan akan memberikan pelayanan atau mengembalikan uang pajak itu kepada rumah tangga lagi, yaitu berupa jasa pelayanan atau memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat banyak, seperti memberikan jaminan kesehatan, memberikan pelayanan jalan, ya, atau membangun gedung atau memberikan pelayanan pendidikan dan sebagainya. Kemudian di sini pemerintah itu juga menerima pajak dari perusahaan, yaitu dari pajak barang dan jasa pelayanan. Nah, dari pajak tersebut kemudian pemerintah juga memberikan bantuan kepada perusahaan, baik itu berupa uang ataupun jasa pelayanan. Kemudian yang terakhir adalah arus kegiatan ekonomi 4 sektor. Dalam perekonomian 4 sektor ini, memasukkan unsur namanya unsur luar negeri. Jadi apa sih kaitannya? Nah, di sini saya hanya akan membahas kaitannya luar negeri dengan 3 sektor itu tadi. Yang pertama rumah tangga dengan hubungannya dengan masyarakat luar negeri, yaitu rumah tangga memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri dengan cara mengimpornya dari luar negeri. Jadi di sini pihak rumah tangga ini memang melakukan kegiatan mengimpor barang yang tidak diproduksi dalam negeri. Dan dia sendiri juga mengekspor barang yang diproduksi dalam negeri tapi tidak diproduksi di luar negeri. Itu artinya juga melakukan kegiatan ekspor impor itu. Kemudian perusahaan dan masyarakat luar negeri. Jadi perusahaan itu jelas ya, perusahaan melakukan ekspor dan impor barang dan jasa dengan masyarakat luar negeri juga. Kemudian pemerintah. Nah, pemerintah ini kaitannya dengan hubungan masyarakat luar negeri itu adalah pemerintah menerima pajak dari masyarakat luar negeri. Kemudian pemerintah juga mendapatkan penerimaan berupa devisa dari hasil mengekspor barang dan jasa. Dan yang terakhir, pemerintah menerapkan kebijakan ekspor dan impor. Kenapa? Karena pemerintah memang sebagai pemangku kebijakan. Nah, pemerintah sendiri dalam
mengelola ekspor impor itu ada aturan yang harus dipakai acuannya. Artinya diharapkan ekspor itu selalu lebih tinggi daripada impor. Karena itu untuk peningkatan devisanya. Nah, demikian materi bab 2 ini saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.